يا نبي السلام عليك وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatad-din hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang tak pernah putus, nikmat ini terus mengalir dalam kehidupan kita. Justru yang sering putus adalah rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itu di pagi hari ini ayo kita tekan kejiwaan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya atas semua nikmat, tapi atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tatap dengan rasa kesyukuran kepada Allah, itu mampu bisa menjadi energi yang luar biasa bagi kita untuk kita semakin maju. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita insyaallah kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya bukan apa tadi mutiara ya, bukan mutiara maulid. Saya sudah ngasih ke pengurus JK sambutan, bukan mutiara. Berarti saya disuruh ceramah kalau mutiara ini. Saya sambutan saja, tapi sedikit nanti saya akan sisipkan ada sesuatu yang ingin saya pesankan untuk pribadi saya dan untuk Anda semua. Pertama, saya berterima kasih antum hadir di sini semua. Terima kasih banget, dan saya husnudzon kehadiran Anda di sini di acara Zikra Maulidir Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan karena saya japri langsung, karena semua undangan yang di sini saya japri. Memang ada yang saya japri langsung, ada yang dijapri oleh Mas Muji, oleh Pak Rafiq, oleh Pak Seger, dan beberapa tim yang memang saya suruh japri. Jadi memang tidak saya umumkan, karena kalau diumumkan nanti saya akan jelaskan kenapa tidak ya. Ini ruangan ini biasanya nampung 100 sampai 150 dengan lesehan dan rapat, maka saya batasi ke teman-teman pengurus bis seket air. Untuk Mas Muji kok saya nawar-nawar. Ya memang ada yang tanya, Ustadz ada acara ya dia? Ya kalau sudah tanya ya saya ya enggak apa-apa, datanglah. Saya bilang datang. Ini saya perkirakan yang datang ya lebih dari 50, sekitar 51 atau 52 ya. Lebih sedikit enggak apa-apa. Saudaraku, jadi sekali lagi saya terima kasih. Saya menduga keras husnudzon kepada Anda semua. Bahkan Mbak Naura, saya mohon maaf nggak sempat menjapri jenengan. Lewat Mas Muji katanya kepingin hadir. Ya tidak apa-apa, saya bilang begitu. Saya menduga ini karena semangat kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena saya yang ngundang, bukan karena dijapri Mas Muji atau Pak Seger atau bukan, tetapi ya ini karena mahabbah Anda gitu loh, mahabbah kita kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya maksud hati saya, Ibu Pak, meniadakan di tahun ini maulid untuk Darul Kais. Tapi semangat, rasa gak enak gitu dengan Rasulullah, kemudian teman-teman juga mengusulkan adalah Pak Ustadz dengan prokes protokoler kesehatan yang ketat, yang penting benar-benar meskipun tidak semeriah seperti tahun yang lalu, kita telah mewujudkan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah dengan Zikra Maulid. Jadi
Sekali lagi saya menduga antum hadir di sini li mahabbati Rasulillah, karena kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Mas Muji ini ngusulin semua koordinator diundang. Kalau semua koordinator diundang, hitung-hitungan saya tuh hampir 100, meskipun cuman koordinatornya saja. Maka ini pun tidak saya undang semua, beberapa majelis. Jadi sekali lagi, dan ini tidak di streaming ya. Kan ada yang mau di streaming, jangan nanti saya nggak enak, ada yang cemburu dan lain sebagainya. Saya kok nggak diundang Pak Ustadz, kan begitu. Tapi alasannya kenapa? Ya ini pandemi ya. Yang kedua sebenarnya saya berani aja mengadakan lebih besar dari ini. Tapi masalahnya ini bukan pesantren, ini adalah perumahan, dan sekitar saya ini non muslim. Jadi saya harus tepo seliro, saya harus menghormati mereka gitu kan ya. Bahkan saya minta ke Pak Barjo, tim sound ini, kalau bisa suaranya jangan keluar. Karena kalau sebelah kanan ini sudah pernah saya undang ke sini, nggak ada masalah. Tapi sebelah kiri ini, sebelah depan yang sana itu non muslim semua. Jadi saya harus bisa menjaga. Bahkan saya itu sebenarnya nggak tega. Nih iso cok go mobil gitu kan. Tapi apalagi kan nggak bisa gitu kan. Ini saya yakin ini parkirannya kan mungkin sampai ke sana ya. Sampai ke sana ya. Saya enggak apa-apa. Saya undang tokoh masyarakat sini, kebetulan saya undang juga. Tapi nggak bisa hadir. Kemudian Pak RW juga saya undang. Kebetulan ada manten semua, 2 tokoh ini ada manten. Jadi nggak bisa hadir. Jadi itu pertama yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih karena mahabbahnya antum kepada Rasulullah Muhammad SAW bisa berkenan hadir. Yang kedua, saya minta maaf sampaikan kepada peserta majelis taklim ya, yang lain kalau ketemu ya, ini karena masa pandemi yang tidak memungkinkan bisa saya undang semua. Yang ketiga, saya ingin sampaikan, Ibu, Pak, satu-satunya nabi yang langsung dididik sama Allah tanpa melalui perantara yang lain itu Rasulullah Muhammad SAW. Secara hakiki memang semua nabi dididik oleh Allah, tapi khusus Nabi Muhammad itu tidak dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Maaf, khusus untuk Nabi Muhammad itu justru dididik oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak dididik oleh yang lain. Seseorang itu menjadi orang yang berguna itu karena 3 aspek pendidikan. 1, dididik oleh keluarganya, ayah dan ibu ya. Yang kedua, dididik oleh lingkungan. Yang ketiga, dididik oleh siapa? Bacaan. Nabi Muhammad 3-3-nya nggak dapat. Nabi Muhammad 3-3-nya nggak dapat. Rasulullah Muhammad SAW ketika dalam kandungan 2 bulan di Sayyidah Aminah ibunda, itu ditinggal oleh suaminya beliau Abdullah ke negeri Syam. Itu ribuan kilometer dari kota Mekah. Akhirnya kemudian karena capek meninggal dunia, nggak sempat menunggui kelahiran Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad nggak menangi ayahanda, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadir bin Ginanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adil bin Udad bin Muqawim bin Nahur bin Ta'irah bin Nahur bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Itu tidak pernah, saudaraku, merasakan manisnya pendidikan ayahanda. Kemudian yang kedua, ibunya juga. Nabi Muhammad itu ketika lahir, itu yang nyusoni pertama kali itu memang Sayyidah Aminah, kemudian ditambah Suwaibah. Suwaibah itu juga menyusui Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah itu disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Dan itu dipisah sampai 4 tahun. Tahun kelima baru ketemu sama ibunya, dan itu diminta lagi sama Sayyidah Halimah. Karena Sayyidah Halimah itu melihat karakter Rasulullah itu senang banget usia 5 tahun itu. Bilang kepada Sayyidah Aminah, itu udah bawa saya lagi ya. Itu jauh, sampai tahu nggak itu Bani Sa'adah itu kan? Tempatnya di mana? Tahu nggak?
Sama. Saya juga belum tahu, nanti kalau umroh sama Pak Najib saya mau ngajak ke sana. Katanya Pak Najib itu konon itu jarak dari Mekah ke Bani Sa'adah itu kalau perjalanan naik mobil itu sekitar 5 jam. Kalau dari Jeddah itu 6 jam. Itulah setara dengan Madinah, Mekah itu. Jauh, saudara. Next, nanti kapan-kapan di majelisnya antum sendiri-sendiri akan saya jelaskan kenapa Nabi dititipkan ke situ. Dan itu jauh banget. Itu pegunungan yang sangat udaranya bersih banget, tingkat oksigennya tinggi. Inilah pentingnya kesehatan, gitu kata para ulama begitu. Bahasanya juga fasihah, bahasa Arabnya fasihah. Jadi bukan bahasa Arab perkotaan, jadi bahasa Arab Badiah. Jadi bahasa Arab pedesaan yang luar biasa. Jadi jauh itu Nabi Muhammad itu perjalanannya, bayi itu. Ketika bayi kan beliau dibawa oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Dan itu 4 tahun. Tahun kelima dikembalikan, Halimah Sa'diyah minta lagi itu ke Sayyidah Aminah. Aku kurang tahu bareng sama anak saya. Enggak. Ini mau saya bawa untuk berziarah ke kuburan ayahnya. Singkat cerita kan akhirnya perjalanan mau pulang itu kan sama Bu Barokah ya, Sayyidah Barokah. Didampingi Sayyidah Barokah, kemudian Sayyidah Aminah. Rasulullah masih usia 5 tahun. Itu pergi ke Madinah. Nyampe di Madinah, pulang lagi sampai di daerah Abwa, sakit sampai itu Sayyidah Aminah dan meninggal dunia. Bayangkan, anak seusia itu baru ketemu sebentar sama ibunya meninggal dunia. Itu Ummu Barokah. Dari mulai Abwa sampai Madinah, Abwa sampai Mekah, air mata tak pernah berhenti mengalir. Karena melihat Rasulullah begitu masih kecil udah ditinggal oleh ibunya padahal baru ketemu. Tak pernah bisa mengenyam atau tak pernah merasakan pendidikan dari seorang ibu. Itu satu, dari keluarga nggak pernah. Yang kedua dari mana? Lingkungan. Nabi Muhammad meskipun lingkungannya jahiliyah nggak pernah terpengaruh. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dididik oleh apa? Tidak dididik oleh apa? Bacaan. Nabi Muhammad nggak pernah baca karena Nabi Muhammad diciptakan sama Allah dalam kondisi apa? Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi nggak bisa baca cerita-cerita 1001 malam dari Persia, nggak pernah baca Rasulullah. Makanya ketika An-Nadhr bin Al-Haris, seorang tokoh musyrikin Quraisy itu menuduh bahwa Al-Quran itu cerita-cerita masa lalu gitu kan, cerita-cerita dongeng-dongeng lama gitu, dongeng fiktif. Itu karena dianggap Nabi Muhammad itu suka membaca buku-buku dari Persia, sebagaimana An-Nadhr bin Al-Haris juga membaca buku-buku dari Persia. Nabi Muhammad tak pernah bisa membaca pada waktu itu, sehingga tidak pernah dididik oleh perpustakaan. Artinya apa, saudaraku? Ada manusia yang tidak dididik oleh keluarganya, orang tuanya, tidak dididik oleh siapa? Oleh lingkungannya, dan tidak dididik oleh bacaannya atau madrasah sekolahan, begitu kan ya? Siapa yang mendidik? Itulah kata Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhankulah yang mendidik diriku, dan dia sebaik-baiknya pendidik pada diriku. Jadi saudaraku ikhwata dinna fillah, inilah yang mengharuskan kita menjadikan Nabi sebagai apa? Uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena memang dia langsung dididik oleh Allah, tidak pernah teradaptasi atau terkontaminasi oleh lingkungan, oleh orang tuanya atau oleh apapun. Nabi Muhammad langsung nabi ini hanya nabi ini yang dididik langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang mengharuskan kita menjadikan Nabi sebagai apa? Uswatun hasanah. Nah, di antara bentuk kita menguswahi Nabi, menteladani Nabi adalah mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Karena tak mungkin Bapak Ibu kita ini mau meneladani seseorang kalau kita nggak cinta sama orang itu kan. Coba tanya sama anak-anak kita yang suka BTS itu kan ya, dari Korea itu karena dia cinta kan, sehingga dia benar-benar mengikuti apa style gaya dari mereka. Ada anak-anak yang suka selawatan nih, seneng banget. Itu karena memang cinta dengan salawat, sehingga dia mengikuti semua acara salawat dimanapun. Jadi inti cinta itu adalah mengikuti. Maka ketika
orang Nasara itu berkata, aku cinta sama Allah, gitu kan. Orang Yahudi berkata, aku juga cinta sama Allah. Orang Yahudi berkata begitu. Maka Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, mereka ngaku-ngaku cinta ya Muhammad. Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin dengan mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, itu bagian daripada bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kepada Nabi dengan mengikuti. Apalagi bukti cinta kita kepada Nabi, Bapak Ibu, yaitu mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya saya ingin bicara tentang Ahlul Bait. Jadi saya ingin kasih tahu ya kepada diri saya dan kepada Anda semua, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, berarti di luar ahli sunnah wal jamaah kan sesat. Kita kan semua ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah. NU ahli sunnah wal jamaah. Al-Irsyad ahli sunnah wal jamaah. Wahabi, Salafi ahli sunnah wal jamaah. Prinsip ahli sunnah wal jamaah, di antara sekian prinsip-prinsipnya, di antaranya adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi. Kalau ada orang yang membenci Nabi Muhammad, membenci keluarga Nabi, mencintai Nabi Muhammad tapi dia membenci keluarga Nabi, bullshit, dia munafik, saudara. Dia adalah munafik. Dan dia keluar dari mainstream ahli sunnah wal jamaah. Jadi prinsip ahli sunnah wal adalah mencintai siapa? Ahlul Bait. Dalilnya banyak, saudara. Di antaranya dalam surat Asy-Syura itu kan, ayat 32 itu. Allah berkata begini. Qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, la as'alukum alaihi ajran. Aku enggak minta upah apapun. Yang aku minta cuma apa? Al-mawaddata fil qurba, kecintaan kepada kerabatku. Itu Nabi. Jadi kecintaan kepada kerabat itu permintaan Allah. Jadi kita mencintai kerabat Rasulullah itu bagian daripada mengikuti perintah Allah Rabbul Alamin. Sampai saudaraku, begitu kuatnya perintah Allah supaya kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu mencintai kerabat Rasulullah Muhammad SAW. Itu sampai di dalam surat yang tadi dibaca oleh Al-Qari, Al-Ustaz Maskur, yaitu surat Al-Ahzab tadi ayat 33, itu menyebutkan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Apa kata Allah di situ? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Sesungguhnya Allah berkehendak ingin menghapus dosamu, ahlal bait, wahai ahlal bait. Disebut sama Al-Quran. Bahwa ahlul bait itu dibersihkan dari segala dosa. Wa yutahhirakum tathhira. Dan Allah juga ingin berkehendak mensucikan dirimu dengan sesuci-suci. Jadi konon, Pak, Ibu, ketika turun ayat ini kata Ummu Salamah dalam berbagai riwayat, itu ayat itu turun di rumahku. Ketika Nabi berada di rumahku, dan ketika ada Sayyidina Ali ada di rumahku, ada Fatimah ada di rumahku, ada Husain dan Hasan ada di rumahku. Maka ketika kemudian turun ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ketika turun ayat ini, saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, maka Nabi kemudian mengambil kisah itu kain panjang. Terus kemudian memanggil Sayyidina Ali, Fatimah sini. Hai Sayyid Hasan, Husain sini, bareng-bareng sini. Dipeluk begini sambil ditutupkan kepada mereka.
Ini adalah ahli baiti, ini adalah ahli baitku. Ummu Salamah melo, ya Rasulullah aku ikut. Ana minhum. Saya bagian dari mereka kan ahlul bait. Anta fi khairin. Kamu di situ saja, kamu sudah baik. Ini jadi perdebatan loh ya. Saya nggak ingin masuk. Orang-orang Syiah menganggap ahlul bait itu hanya yang dari keturunan Sayyidina Ali, kemudian Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain, ya kan? Tapi kalau mayoritas ulama menyebutkan bahwa istri Nabi pun termasuk ahlul bait. Ummu Salamah ketika minta masuk ke kisah tadi, ke kisah itu, ke selendang tadi, saya mau ya Rasulullah. Nabi nyatakan, sudah kamu di situ saja. Kamu sudah baik. Kenapa? Karena untuk khusus istri Nabi itu sudah dibuat oleh Allah di surat Al-Ahzab yang tadi saya suruh baca kepada Ustadz Maskur. Jadi kalau Anda baca surat Al-Ahzab dari mulai ayat 30, 32, itu khusus berbicara siapa? Istri Nabi Muhammad. Sedangkan seolah Nabi ingin menyatakan begini, lo nek bojo-bojoku wis disebut oleh Al-Quran. Nah ketika ayat ini turun tentang ahlul bait, aku kepingin anak-anakku, cucuku yang dari Syekh Ali sama Fatimah masuk. Sehingga akhirnya dirangkul sama Rasulullah dan ada Jibril pada, ini ahli baitku loh ya, ini ahli baitku. Memang ada riwayat dari Imam Al-Qushairi, itu saking pinginnya siapa? Ummu Salamah tadi masih maksakan diri. Jadi kepala itu yang kelihatan. Ya Rasulullah, saya kan termasuk. Iya Rasulullah. Akhirnya begitu Nabi. Jadi Nabi itu bukan menyatakan kamu bukan ahlul bait. Nabi cuma menyatakan kamu udah ahlul bait, sudah disebut secara spesifik, secara khusus oleh Al-Quran. Yang nggak disebut ini Ali, Fatimah, Hasan, Husain nggak disebut. Maka saya rangkul mumpung ada Jibril, begitu kurang lebih. Kalau menurut pendapat para ulama. So saudaraku ikhwata din hafizahumullah, sebegitu luar biasanya ahlul bait disebut oleh Al-Quran. Ya, sebegitu luar biasa. Maka saya katakan mencintai Nabi tidak cukup tanpa mencintai siapa? Ahlul bait. Itulah saudaraku ikhwata din hafizahumullah, dalam sebuah riwayat Nabi berkata begini, ahibbu, cintailah ahla baiti, ahlu baitku, kata Rasulullah. Cintailah oleh kalian ahla baiti, ahli baitku, kata Rasulullah. Bihubbi, demi kecintaanku demi kecintaan kalian kepada diriku. Itu Nabi sampai seperti itu. Cintailah keluargaku, cintailah ahlu baitku demi kecintaanmu kepada diriku. Sampai seperti itu tuh Rasulullah. Itulah saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, sampai dibuat syariat bersolawat ke Nabi sekaligus bersolawat kepada siapa? Ahlul bait. Loh kan selama ini Anda dalam sholat kan salawat sama ahlul bait. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Loh itulah ahlul bait tuh. Ahlul bait. Makanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu menyatakan begitu mulianya ahlul bait sampai disebut di setiap sholat itu kita diperintah untuk berselawat kepadanya. Karena itu saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq sampai berkata begini. Abu Bakar ini sampai berkata, bersumpah tuh Abu Bakar, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah gitu kan. Walladhi nafsi biyadihi, la qarabatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an ashilah min qarabati. Ini pernyataan Abu Bakar, ada dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, kerabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih aku dahulukan untuk aku silaturahim ketimbang saya silaturahim dengan kerabat. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini saudaraku, kesimpulannya, ayo cintai Rasulullah dengan melalui cinta kepada siapa? Ahlul bait. Jadi nek susunan kronologis ini sampean gak iso mendapatkan cintanya Gusti Allah. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian gak akan pernah bisa menggenggam cintanya Allah sebelum kita mencintai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Nabi Muhammad. Kan begitu. Dan seolah lanjutannya, kalian tidak akan pernah bisa menggenggam cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Anda jatuh cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang paham, orang-orang yang alim paham
nggak akan pernah membuli Habib secara individu. Kalau nggak setuju dengan pendapat Habib, ya bilang aja nggak setuju dengan pendapatnya, nggak usah membuli Habibnya sampai meragukan kehabibannya, kan begitu. Membuli Habib itu menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Kalau toh kita nggak sependapat dengan ijtihadnya seorang Habib, jangan kemudian mencela-cela Habib, ya kan? Jangan kemudian mencela-cela dzurriyyatur Rasul, karena itu adalah bagian daripada sunnah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita untuk mencintai dzurriyyatur Rasul, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan Nabi Muhammad sampai, jadi Ahlul Bait kalau di zaman sekarang ya memang dari Sayyidina Hasan dan Husain. Karena di luar itu sudah nggak ada, sudah putus. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, kemudian lahirlah Sayyidina Hasan, lahirlah Sayyidina Husain. Nah, dari Sayyidina Husain ini terus diantaranya adalah Syihab itu, marga Syihab itu adalah dari Husain. Jadi kalau kakek guru kami Profesor Dr. As-Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu dari jalur Hasan, Sayyidina Hasan. Jadi Syekh Abdul Qadir Ad-Jilani itu dari jalur Hasan. Karena itu saudaraku ikhwatatina fillah, ini sikap kita kepada dzurriyyatur Rasul. Nah, bagaimana? Ya seharusnya kan tausiahnya itu harus imbang, ya. Kita harus menghormat kepada dzurriyyatur Rasul. Posisi dzurriyyatur Rasul, para habaib yang diberi kemuliaan demikian rupa ya harus menjaga gitu loh. Harus menjaga. Jadi kalau sama-sama alim nih, ada Kiai Jowo alim, ono Habib alim, itu harus didahulukan yang mana? Yang Habib. Ini sama-sama soleh, dahulukan yang Habib. Kalau umpamanya ada Habib, ada keturunan Nabi yang tidak soleh misalnya, tidak soleh. Terus ada di luar itu ada yang soleh, ya kita harus mendahulukan yang soleh. Inna akramakum indallahi atqakum, karena ketakwaan yang dilihat. Namun kita tak perlu membulinya, tak perlu menyudut-nyudutkan, nggak perlu mencaci maki, nggak perlu mencemoohnya, nggak perlu. Istilahnya Kiai Haji Maimun Zubair almarhum terhadap habaib yang misalnya tidak soleh misalnya, itu kita perlakukan seperti terhadap Al-Quran yang rusak. Al-Quran rusak mau diapain? Mau diinjak-injak? Dosa dong. Begitu kan? Ya diamankan saja. Dibaca? Nggak bisa dibaca. Dibaca kan nggak bisa. Wong bureng kan begitu. Seperti itu sikap kita kepada para habaib, saudara. Makanya saya mendapatkan contoh teladan dari guru kami ya, Abina Ihya Ulumuddin terhadap habaib. Itu ada santrinya beliau konconnya Ustaz Solah, ya toh. Itu sak koncon ya sama kita di guyonan itu Habib itu. Tapi kalau Abi ketemu guru kita ketemu beliau, cium tangannya, meskipun akhirnya nggak mau ya kan. Sama kita diberguyonan karena apa? Seleting gitu. Nggak boleh seperti itu. Walau dibully tuh sampai Mas Muji kadang-kadang gitu. Maksudnya bully itu guyonan gitu loh. Kan sak koncoan. Ini Habib sak koncoan. Saya punya dulu di Rusaifah tuh, saya lupa Habib siapa itu. Itu Masya Allah, hormat sama saya mau cium tangan ya nggak mau. Dia mau cium tangan pas waktu posisi di Rusaifah. Dan sekarang beliau sudah balik gitu kan ya. Jadi alhamdulillah kalau kita kenal sama Habib itu nikmat, saudara. Nikmat. Karena itu ikhwatatina fillah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah di samping ittiba, yang paling penting adalah apa? Mencintai dzurriyahnya, keturunan. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Alangkah indahnya kalau keturunan Nabi itu, Habib itu udah alim, mujahid, iya kan? Semangat juangnya luar biasa, istiqomah misalnya. Wow, lengkap lah itu. Lengkap. Kayak guru kami lengkap banget. Said Muhammad sama Said Ahmad bin Muhammad. Wah, lengkap banget. Udah berilmu, udah haibahnya luar biasa, karomahnya luar biasa, min dzurriyyatir Rasul. Masya Allah. Makanya saudaraku ikhwatatina fillah, jamaah Dar Al-Kayis ini sanadnya sudah jelas ya kan? Ke saya, ke guru saya, ke para habaib. Andai Anda tidak ketemu habaib, Anda sudah punya gantolan dengan para guru-guru yang juga punya gantolan dengan apa?
para habaib. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, rencananya mau mau sambutan saja, tapi terlalu jauh penjelasannya itu. Ini gara-gara pembawa acara katanya mutiara Maulid Nabi. Ya sudah, enggak apa-apa. Terakhir, Ibu, Pak, saya mohon maaf kalau acara ini tidak memuaskan panjenengan, dari aspek makanan tidak memuaskan. Sekali lagi mohon maaf ya. Karena memang ya tidak saya umumkan sehingga tidak banyak yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan cukup karena memang sesuai dengan undangan itu sekitar, jadi kalau sekarang saya lihat sudah 60 ini. 60 lebih ini ya. 61 kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام